Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua teman-teman ataupun kawan-kawan subscribe yang lain, sama ada yang baru ataupun yang lama. Hari ini saya ingin berkongsikan sedikit tips ataupun cara untuk merawat ikan gapi yang sedang sakit disebabkan ada beberapa faktor yang menyebabkan dia sakit. Yang pertama, cuaca air yang terlalu sejuk. Yang pertama, yang kedua, mungkin terlebih baja pada kuantiti air, jadi air itu kurang bersih lah, banyak bakteria lah kan. Oke, seterusnya yang ketiga, ikan itu mungkin ada di antara ikan itu yang terkena penyakit, jadi terbawa dalam ikan-ikan yang lain. Oke, terlebih dahulu apabila kita nampak salah seekor daripada ikan ada yang mati, kita kena asingkan ikan itu terlebih dahulu ataupun keluarkan ikan yang mati itu. Oke, air ini saya sudah ganti ya. Saya sudah ganti dengan air yang saya campur dengan sedikit garam dan air ketapang. Oke. Pada asalnya air adalah air yang saya letakkan di dalam bisin. Kemudian saya lihat ikan ada yang timbul, ada yang kurang aktif lah. Jadi saya dapat kesan dan saya terus bertindak menukar air, dan sekarang saya memberi rawatan di mana saya memasang oksigen sebab terlalu banyak ikan yang mati, dan saya coba masukkan tangan saya dan saya merasa air itu terlalu sejuk. Oke, faktor yang saya kesaniari adalah disebabkan air yang terlalu sejuk. Jadi ikan itu menjadi kejang ataupun dia tidak dapat menahan sejuk yang terlampau. Mungkin disebabkan cuaca hujan, sebab di tempat kami ini ada beberapa hari semalaman hujan. Jadi suhu air itu mendadak dia sejuk. Jadi terpaksa saya gantikan air tersebut sebab dia banyak sudah yang mati. Tengok, ada lagi seekor. Oke, dia mati secara perlahan-lahan. Oke, namun dia akan mengakibatkan yang lain pun ikut mati begitu kalau kita tidak ganti. Jadi setelah saya tukarkan air pun masih ada lagi yang mati. Jadi sekarang ini kita perlu memberi dia kena dengan silawan matahari supaya ikan itu bertenaga. Sebab ikan ni kalau dia kena sinar matahari, dia macam aktif sikit lah, tapi jangan terlalu panas lah. Tapi lebih bagus dia terdedah dengan cahaya matahari. Tapi cahaya matahari yang tidak terlalu panas, begitulah. Sebab dia bagi mungkin air tu dia akan ada sedikit panas lah kalau dia terdedah dengan matahari. Begitu. Oke, jadi seterusnya ini adalah bahan-bahan yang saya gunakan. Yang pertama anti klorin untuk merawat ikan. Ada dia punya sukatan dalam belakang, dia ada ajar bagaimana cara untuk menyukat. Oke, ada dia tulis di belakang sebagai panduan. Tapi saya kali ini saya menggunakan banyak sikit sebab saya main agak-agak sudah. Oke, seterusnya daun ketapang. Inilah yang dinamakan daun ketapang. Ini salah satu, dia boleh juga mendorong untuk merawat ikan. Oke, seterusnya saya menggunakan garam biasa. Oke, lihat bagaimana air ketapang itu yang sudah saya rendam semalaman, yang saya sudah buka tulang di tengah dia. Oke, saya menggunakan garam yang biasa diguna sebab saya kehabisan garam biru. Jadi saya hanya menggunakan garam yang biasa, tapi ia pun boleh, tapi jangan terlalu banyak lah. Oke, saya masukkan lagi daun ketapang di dalam air sebab supaya dia lagi power lah kata orang. Oke, seterusnya kita lihat ikan tu dia aktif tapi tidak berapa berbeza lah sebab semasa dia sehat dan dia tidak sehat. Kalau kita biasa, kita akan dapat mengenal pasti cara dia. Lihat satu ekor tu, dia pandai bergoyang, pandai. Oke, sekarang kita lihat bagaimana ikan yang sudah saya ubat tu.
syukur juga lah, alhamdulillah. Kita cuma merawat kata orang kan, kalau yang termampu lah. Jadi sekarang ikan sudah aktif, kita boleh lihat bagaimana dia punya pergerakan, dan dia sudah mula macam selesa dengan suhu air, dengan kawan-kawan dia lah, maksudnya begitulah, mereka sudah aktif. Oke, jadi apa yang saya mau kasih tahu di sini, apa yang mau saya kongsikan, kita jangan biar ikan tuh dia lemas dengan sendiri, kita mesti merawat dia, sebab sudah menjadi tanggung jawab kita kan, jaga ikan. Jadi tugas kita juga merawat ikan, jangan biarkan dia mati begitu saja sebelum kita merawat. Jadi salah satu cara dia inilah yang saya kasih nampak tadi. Semoga video ini bermanfaat. Boleh share kepada kawan-kawan yang lain. Terima kasih.